April 2000. Firman. Yang melayankan firman pada kebaktian pukul 17.00 WIB adalah Bapak Pendeta Ardi Tulus Arianto SSI. Demikianlah berita Majelis GKJ Sarimulyo. Marilah kita masuk dalam ibadah.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita satukan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau datang ke altarnya yang kudus. Karena hidup yang kita miliki saat ini adalah anugerah terbesar yang Tuhan kasih ke kita. Dan tentunya kita ada di gereja ini, ada di tempat ini hanya karena anugerah Allah, amin. Amin. Mari saudara, dengan kesungguhan hati kita mau nyatakan, Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa bernafas, memiliki nafas kehidupan hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Mari saudara, dengan lebih lagi kita menyatakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, oh Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari saudara, sama-sama kita kembali menyatakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus, oh Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Mari saudara, dengan lebih lagi kita menyatakan, terima kasih Yesus. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Karena hanya anugerah-Mu Tuhan, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah ibadah sore hari ini secara khusus kita rayakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
sore. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini saudaraku? Luar biasa. Waduh, kayaknya masih kurang semangat ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Sore ini sepertinya saya melihat Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sukacita, amin. Ada sukacita? Amin. Mari saudara, kalau begitu mari kita menyapa saudara sebelah kanan kirinya, boleh dengan sambil ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari saudara, boleh dong saya mau lihat apakah di sini yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh diangkat jempolnya. Dengan lebih tinggi lagi boleh diangkat jempolnya yang merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Merasakan kebaikan Tuhan semua ya. Kalau begitu nanti saat ref ini dinyanyikan, saya mau kita semua mengangkat jempolnya sambil memuji Tuhan. Siap? Siap, oke. Sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan. Mari kita puji Dia. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi. Siap angkat jempolnya ya saudara. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan 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 baik. Anugerahnya kekal selamanya. Dengan lebih lagi nyatakan Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Boleh angkat jempolnya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kembali kita masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan. Mari kita puji Dia. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Mari angkat jempolnya lagi kita nyatakan. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Boleh sambil tepuk tangan nyatakan. Sebab Tuhan baik. Mari keras lagi saudara. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Angkat jempol lagi. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Boleh kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Boleh kembali duduk kembali saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari saat ini saya mau mengajak kita untuk mengingat kembali kehidupan kita sepekan ini, seminggu ini. Apakah hari-hari yang telah diberikan oleh Tuhan itu adalah sebuah kebahagiaan? Kita sukacita dengan apa yang telah Tuhan beri
selama seminggu ini? Atau justru kita malah bersungut-sungut sama Tuhan? Tuhan, aku gak mau hidup kayak gini Tuhan. Tuhan, ini bukan kehidupan yang aku mau Tuhan. Dan kita sadar yang mengganjal kesatuan kita dengan Tuhan, dengan Allah adalah dosa kita. Seperti dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua, demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka mari saudaraku, kita merenungkan dengan kesungguhan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Karena Tuhan juga telah menyucikan kita, memutihkan kita seperti bulu domba dengan kuasa darahnya. Mari bersama kita memujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sungguh baik. Mari bersama-sama kita menyatakan. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Kau tak menghapuskan nama kami Tuhan. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kasumba, Engkau menjadikanku putih. Kau menjadikan kami Tuhan seputih bulu domba. Mari kembali katakan dengan kesungguhan hati kita. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosa kami merah Tuhan, Kau memutihkan kami
Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Mari saudara, kita menundukkan kepala kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengaku segala dosa kita di setiap kehidupan kita. Mari ambil waktu sejenak untuk mengaku dosa dengan kesungguhan hati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang berdosa Tuhan. Kami saat ini datang tertunduk malu di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengaku segala dosa kami, segala pelanggaran kami Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati orang tua kami, hati sesama kami, keluarga kami. Terlebih kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami seringkali tidak peduli dengan sesama kami juga Tuhan. Kami hanya mengandalkan diri kami sendiri. Kami memikirkan diri kami sendiri Tuhan. Dan itu semua tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi kami percaya Engkau adalah Tuhan kami yang Maha Pengampun. Kamu mengampuni kami Tuhan. Dan ajarlah kami untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Yang bisa memancarkan terang kasih-Mu untuk sesama kami, di sekitar kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu saja yang ada dalam hati kami Tuhan, yang mengubahkan pribadi kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang telah menjadikan kami putih seperti bulu domba. Kaulah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Haleluya, amin. Mari saudara bangkit berdiri. Bersukacitalah karena kita telah diampuni oleh Tuhan, dan Tuhan telah memberikan kita berita anugerah yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang pertama. Demikian sabda Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu.
Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Dan Tuhan juga memberikan kita petunjuk hidup baru yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17, demikian sabda Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini datang dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang datang dengan keadaan yang sukacita, tapi saya juga percaya ada yang datang dalam kondisi yang kurang baik. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sedang merasakan, sedang membawa beban yang berat, sedang merasakan pergumulan yang hebat. Tapi mari saudara, saya mau ajak kita bersama untuk sama-sama kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sangat amat baik. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan akan selalu ada menemani kita di setiap langkah kehidupan kita. Maka mari saudara, saya mau ajak kita bersama untuk kembali ke hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau mengenal-Mu Tuhan lebih dari siapapun. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih jauh. Tiada lebih-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari saudara dengan lebih lagi kita nyatakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk
Tuhan saudara. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ada untuk menjadi penyembahmu Tuhan. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala kerinduan kami saat ini, dengan segala syukur kami oleh karena anugerah penyelamatan, anugerah penebusan yang telah kami terima. Dan saat ini kami bersama menyatukan hati kami untuk kami menerima firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan, di dalam kami merenungkan firman-Mu itu. Kiranya setiap perkataan-Mu itulah yang bertumbuh dalam hati kami. Biarlah setiap perintah-Mu itulah yang kami wujudkan di dalam tindakan kami, di dalam perjalanan dan langkah hidup kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang hadir bagi setiap kami, menguatkan dan memampukan kami, supaya kami bisa senantiasa hidup di dalam-Mu. Hanya kepada-Mu ya Allah, kami naikkan doa kami. Hanya kepada-Mu kami serahkan perenungan kami saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Kristus, kini dan selamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang didasarkan dari Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8, sebuah perikop di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pokok Anggur yang Benar. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukannya.
Haleluya. Selamat malam saudara-saudari semuanya. Adakah di sini yang menyukai puisi, sastra dan sejenisnya? Pecinta-pecinta seni-seni sastra, tulisan. Sastra itu banyak halnya, bisa bentuknya puisi, bisa kalau Jawa itu ada geguritan, ada pantun atau kalau di Jawa parian dan lain sebagainya gitu. Nah, buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan teman-teman semuanya yang mungkin menyukai sastra, mungkin juga tidak asing jikalau hari ini diperingati, tepat hari ini tanggal 28 April, itu diperingati sebagai Hari Puisi Nasional. Nah, hal ini juga tidak terlepas dari kiprah seorang Chairil Anwar gitu ya, seorang puisi, seorang sastrawan gitu. Nah, tetapi juga di Hari Puisi Nasional ini, tepat sebelum hari ini, satu hari sebelumnya yaitu kemarin, dunia sastra mungkin berduka. Dunia sastra mengalami kesedihan, mengalami kehilangan. Bisa dimunculkan slide-nya. Karena salah seorang sastrawan Indonesia, seorang yang kelahiran Sukabumi, dia tinggal di Jogja, bernama Djoko Pinurbo, telah dipanggil Tuhan, gitu ya. Djoko Pinurbo yang di usia ke 67 tahun harus dipanggil Tuhan. Nah, dari Djoko Pinurbo ada beberapa puisi yang mungkin sangat menarik untuk kita renungkan. Semoga terlihat ya, karena fontnya ternyata berubah, fontnya agak berubah. Saudara Djoko Pinurbo, dia menuliskan sebuah puisi pendek, penggalan puisi pendek. Puisi ini berjudul Doa Orang yang Sibuk 24 Jam dengan Bekerja di Ponselnya. Puisinya begini, ini mungkin sudah sering banyak muncul di sosial media. Tuhan, ponsel saya rusak, dibanting gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa adalah nomormu. Kemudian Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tidak pernah kau sapa. Sebuah potongan puisi pendek dari Djoko Pinurbo atau dikenal Jokpin gitu ya. Menggambarkan tentang seorang yang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan segala aktivitas yang dilakukannya. Karena akhir-akhir ini kita banyak menggunakan ponsel kita gitu. Kita sibuk meraih apa yang kita mau, kita sibuk meraih apa yang kita impikan, kita sibuk meraih apa yang mau kita raih, bahkan juga mengumbar segala keserakahan kita, ketamakan kita, sampai pada akhirnya kita lupa untuk menyapa Tuhan. Kita lupa untuk kemudian datang menyapanya, datang untuk kemudian bercerita, datang untuk kemudian menyatakan syukur kita di dalam sapaan kita kepada Tuhan. Kalaupun kita datang kepadanya, mentok-mentoknya itu kalau ada butuhnya.
Kalau ada perlunya, kalau kita lagi dalam kesulitan gitu, mentok-mentoknya itu kita datang pada Tuhan. Dan seringkali dalam hiruk pikuk itu, kalau kita tidak butuh, ya kita nggak akan datang. Tapi ketika kita mau butuh, kita akan datang menyapa Dia. Nah, hal ini ya tidak ada bedanya ketika atau kita dengan yang disebut, bisa dibantu, parasit atau benalu. Parasit itu dia tidak hidup dengan dirinya sendiri, tapi dia akan nemplok, baik parasit itu bisa bentuk tanaman, bisa bentuk hewan gitu ya. Kalau yang senang tumbuhan, senang tandur-tandur, mungkin ini parasit ini menjadi sesuatu yang mungkin diogai gitu ya. Pokoknya kalau bisa tumbuhan saya nggak ada benalunya, nggak ada parasitnya gitu, supaya tumbuhan saya bisa subur. Karena seringkali kemudian kalau tumbuhan itu sudah digantungi parasit, biasanya pertumbuhannya akan terbatas, pertumbuhannya akan terhambat. Karena nutrisi yang harusnya untuk pertumbuhan tanaman itu, atau bahkan juga hewan, ada parasit juga di hewan. Kalau Bapak Ibu sering mersani YouTube itu seringkali ada seperti penyu, kemudian ada jamur, ada hal lain di dalam tubuhnya gitu, di luar tubuhnya. Itu bentuk parasit. Parasit itu tidak memberikan keuntungan bagi inangnya, tetapi ia hanya menggali sesuatu yang ada dalam inangnya yang dibutuhkan dirinya sendiri supaya dia bisa hidup. Dan kalau kita mau jujur, seringkali kita juga bertindak sebagai seorang parasit. Kita bertindak dengan sifat kita, mungkin dengan perkataan kita, dengan doa kita, dengan sapaan kita kepada Tuhan. Tapi toh mentok-mentoknya itu juga untuk keuntungan kita sendiri. Kalau saya butuh ini, saya datang kepada Tuhan supaya kemudian kebutuhan saya digenapi. Kalau saya ingin ini, saya datang kepada Tuhan supaya keinginan saya dipuaskan. Ketika saya punya harapan, saya datang kepada Tuhan supaya harapan saya dipenuhi. Dan hanya sebatas itu. Sehingga tidak heran kalau ada yang mengatakan bahwa seringkali kita menjadi orang Kristen yang serakah. Karena kita mau semua kebutuhan kita dipenuhi. Kita mau semua yang ada pada Tuhan itu diberikan kepada kita. Bahkan mungkin saking parasitnya, kalau mau jujur, kita ajalah yang diberkati, orang lain gak usah gitu. Kalaupun orang lain diberkati, ya udahlah berkatnya jangan sebanyak saya gitu. Yang penting saya harus lebih banyak nih dari orang lain. Jangan sampai kemudian orang lain lebih banyak daripada saya gitu. Jangan gitu ya Tuhan ya. Gitu. Harus saya yang lebih banyak. Kalau enggak ya saya ajalah yang diberkati, yang lain gak usah. Gitu. Mungkin kalau kita mau jujur, ada mungkin di masa di mana kita mungkin merasakan itu atau menginginkan itu. Dan disitulah sejatinya kita menjadi parasit. Seseorang yang hanya berpikir tentang pertumbuhannya sendiri, tentang kehidupannya sendiri, hanya minta nutrisi dari inangnya untuk dirinya sendiri, tapi tidak untuk di sekitarnya. Bacaan kita saat ini tentang pokok anggur yang benar menjadi gambaran sekaligus menjadi tamparan bagi kita, menjadi pengingat bagi kita. Kalau ranting itu kemudian di dalam batang inangnya atau pongkok anggurnya itu tidak berbuah, Yesus mengatakan Bapa akan memotongnya. Karena buat apa? Dia dikasih nutrisi, dia diberikan kehidupan, tapi kemudian kehidupannya itu hanya untuk pertumbuhan dirinya sendiri, si ranting ini. Dan ia kemudian tidak pernah menghasilkan buah apapun, ya buat apa? Hingga pada akhirnya Bapa memotongnya. Yesus menghendaki untuk kita tinggal di dalam Dia, melekat dengan pokok anggur itu. Kita sebagai ranting itu melekat pada pokok anggur yang benar yang adalah Yesus sendiri. Tetapi jangan sampai jadi benalu, jangan sampai jadi parasit. Menyatunya harus menghasilkan buah. Bukan hanya menjadi parasit yang kemudian kalau keinginannya nggak dituruti, kita kemudian akan bersungut-sungut,
karena orientasinya adalah diri kita. Tetapi tolok ukurnya itu adalah buah. Tolok ukur orang Kristen, keimanan orang Kristen itu bukan seberapa sering kita berdoa, bukan seberapa sering kita kemudian datang menyapa Tuhan, tetapi seberapa serius kita mau menggunakan kekuatan yang Tuhan beri, nutrisi yang Tuhan beri, dengan kedekatan dan kebersatuan kita dengan Allah, yang kemudian kita bisa menghasilkan buah di dalamnya. Kemarin ada mungkin ada hal yang berseliweran di sosial media kita tentang bagaimana orang-orang Kristen di YouTube, di apapun itu, kita seringkali kemudian berlomba untuk bersaing menjelek-jelekan. Kalau sana kemudian ada menjelekan, kemudian kita membuat bahan itu bercandaan sebagai untuk dalam rangka menjelekan orang lain gitu. Lah kalau begitu kondisinya, buah apa yang mau kita wujudkan? Buah apa yang mau kita hasilkan? Bukankah kita akan sama dengan benalu? Bukankah kita akan sama dengan parasit? Jikalau kehidupan kita hanya kemudian menempel pada Tuhan, menempel pada Kristus, tapi toh dalam hidup kita tidak pernah ada buah yang kita wujudkan. Apa bentuk buahnya? Saya yakin kita semua sudah tahu apa buah yang harus kita wujudkan. Tapi seberapa serius kita mau mengubah kehidupan kita yang mungkin sebelumnya kita adalah parasit menjadi ranting yang mau berbuah dan menghasilkan buah bagi orang lain, bukan hanya bagi diri kita sendiri. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Mari kita bersama berdoa. Ketika kami datang kepadamu ya Tuhan, seringkali kami hanya membawa keluh kesah kami, seringkali kami hanya membawa permohonan kami membawa harapan kami yang semuanya itu tidak terlepas dari kepentingan kami sendiri. Kami menyapamu bukan karena kami ingin dekat dengan Engkau. Kami menyapamu karena kami butuh Engkau, karena kami memerlukan Engkau. Tapi seringkali kemudian ketika kami tidak dalam kebutuhan itu, bahkan mungkin menyapamu saja, kami seakan tidak punya waktu. Dan saat ini Tuhan, perenungan kami ini kiranya mengingatkan kami bahwa kami bukanlah benalu, kami bukanlah parasit yang hanya membutuhkan energi, membutuhkan kekuatan, membutuhkan kehidupan dari Engkau saja sebagai inang kami. Kami mau berbuah Tuhan, kami mau menghasilkan buah kami. Kami bukan hanya mau hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami mau berbuah untuk orang-orang di sekitar kami, untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, bahkan untuk setiap orang yang mungkin tidak kami kenal. Dan biarlah kami bisa memberikan dampak kepada mereka, sehingga kami dengan serius mau mewujudkan kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami dengan buah yang kami hasilkan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa senantiasa menjadi murid-murid-Mu yang setia dan taat. Ya Bapa, kami saat ini menyerahkan segala pergumulan kami Bapa. Kami yang mungkin saat ini punya pergumulan tentang relasi kami, tentang hubungan kami dengan keluarga kami, baik itu tentang suami, istri,
hubungan kami dengan orang tua, hubungan kami dengan anak, hubungan kami dengan kakak adik, ataupun hubungan kami dengan cucu ataupun eyang kami, hubungan kami dengan teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang ada keretakan. Ajar kami untuk mau memperbaikinya sebagai buah yang mau kami wujudkan. Ajar kami untuk tidak lari begitu saja. Ajar kami untuk tidak menyerah dengan pergumulan kami. Tetapi ajar kami untuk mau berharap kepadamu, menyatu dengan Engkau sebagai sumber kehidupan kami, dan kami bisa menghasilkan buah dengan menyelesaikan masalah-masalah kami. Ya Bapa, kami menyerahkan segala pergumulan kami kepadamu. Juga kami yang mungkin punya pergumulan tentang pekerjaan, tentang usaha-usaha kami untuk membangun pekerjaan, membangun usaha, ataupun kami yang masih juga belum mendapat pekerjaan, ataupun kami yang juga bergumul tentang studi kami, tentang tugas-tugas kami, ataupun kami yang bergumul juga tentang pasangan hidup. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir bagi kami. Kami mohon kiranya kekuatan dan berkat dari Tuhan yang boleh menyertai kami, supaya kami mau tetap berjuang di tengah-tengah pergumulan kami ini. Karena kami percaya Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendiri, tapi Engkau senantiasa menyertai kami. Kami pun saat ini Tuhan menyerahkan saudara-saudara kami, keluarga besar almarhum Ibu Sirom Joyopawiro yang saat ini sedang merasakan duka oleh karena kemarin Jumat malam Tuhan telah memanggil pulang Ibu Sirom Joyopawiro. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan bagi keluarga, Engkau yang hadir menolong mereka. Biarlah kelanjutan kehidupan mereka, perjalanan mereka, Tuhan yang tuntun dengan penghiburan dan kekuatan dari-Mu. Kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami sedang berjuang dengan sakitnya Bapa. Kami menyerahkan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yosjoni Suminaryo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntati, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Ibu Martini Rasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Ibu Diah Kunto, anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Kau sendiri yang hadir memberkati saudara-saudara kami ini di dalam perjuangan mereka, di dalam setiap upaya mereka. Biarlah berkat-Mu turun dan nyata di dalam kehidupan mereka. Juga untuk orang tua kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiyarti Rosdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya damai sejahtera Tuhanlah, kiranya kesehatan, kekuatan yang dari Tuhanlah yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang tua kami ini. Kendatipun di masa tuanya mungkin mereka merasakan kelemahan tubuh, merasakan kegalauan, kegusaran, ketakutan dalam hati dan pikiran mereka. Tapi biarlah Tuhan yang memberikan ketenangan bagi orang tua kami ini. Kami menyerahkan Tuhan persekutuan kami menyerahkan setiap kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk bisa menghasilkan buah di tengah kehidupan kami bersama. Dengan kami menjaga perdamaian, kerukunan kami, dan kami mau peduli dengan orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan kami. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayankan ibadah pada sore hari ini. Untuk Bapak Ibu Penatua dan Diaken, untuk para pemusik, PPJ, multimedia, sound system, petugas parkir, ban rekap, ataupun juga untuk setiap yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan, kiranya Kau senantiasa memberkati hamba-hamba Tuhan ini. Biarlah damai sejahtera-Mu boleh hidup dan tinggal di dalam kehidupan mereka dan keluarga. Kami juga menyerahkan untuk Bapak Pendeta Emeritus Dwi Edi Nugroho dan keluarga, Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo dan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya.
Biarlah dalam setiap pelayanan mereka, dalam kehidupan mereka, Tuhan senantiasa hadir dan menolong. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kehidupan kami bersama, untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah Engkau yang hadir menolong mereka di dalam menjalankan pemerintahannya. Biarlah mereka boleh memerintah seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang saat ini mungkin dalam keadaan yang sedang susah oleh karena bencana dan lain sebagainya. Kiranya Engkau pun juga berkenan memberkati mereka sama Tuhan memberkati kami saat ini. Kami mau naikkan doa kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami yang kami pinta hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita saat ini menyatakan syukur kita atas segala anugerah yang boleh Tuhan beri kepada kita dalam bentuk persembahan. Pengumpulan persembahan didasarkan pada 2 Korintus 9 ayat 8 yang demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat yang terkasih, di dalam ibadah ini persembahan ada 2 kantong persembahan mingguan yang berwarna merah dan juga hitam. Setelah kita memberikan persembahan mingguan, jemaat yang mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan bagi persiapan pembelian tanah rumah emeritus, dipersilakan untuk maju ke depan dan memasukkannya pada kotak yang telah disediakan. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, marilah kita bersama-sama pujikan dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Mari saudaraku, kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Mari kita pujikan bait yang kedua. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan
bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita naikkan persembahan kita di dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Dan pada kesempatan sore hari ini kami hendak menaikkan persembahan yang telah kami persiapkan dan juga kami kumpulkan berupa uang. Di mana persembahan kami ini adalah sebagian kecil dari berkat Tuhan yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Terimalah ya Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan kepadamu melalui GKJ Sarimulyo dan berkati setiap tangan-tangan yang mengelola agar dapat mempertanggungjawabkan bagi kebutuhan pelayanan kepada jemaat-Mu di sini. Kami juga mengucap syukur, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar melalui Bapak Pendeta Arditur Saryanto. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh hidup dan berjalan seturut dengan firman-Mu. Demikianlah doa persembahan kami ya Tuhan, yang kami naikkan beralaskan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah pada kesempatan saat ini kita bersama-sama memperbarui pengakuan percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah saat ini kita akhiri ibadah kita undur dari tempat ini dan kita lanjutkan kehidupan kita sebagai wujud ibadah yang sejati dengan kita tetap menghasilkan buah di tengah-tengah hidup kita. Dan berjalanlah pulang dengan teriring berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Sebelumnya, kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan bergabung dalam tim pelayanan ibadah sore GKJ Sarimulyo, baik menjadi singer, WL, pemusik maupun multimedia, dapat menghubungi saya atau petugas yang sedang berpelayanan setelah selesai ibadah. Baik saudaraku,
Sebelum kita undur dari gereja ini, boleh dong saya ingin mendengar tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Lebih keras lagi. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita sama-sama percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang selalu menuntun kita ke langkah yang benar. Amin. Amin. Maka mari saudara dengan penuh sukacita kita mau angkat pujian jalan hidup orang benar. Boleh dengan tepuk tangan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidak lagi biarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan. Mari kembali katakan, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan. Dia kembali dan membangunkan dan membangunkan dan membangunkan dan membangunkan. Dia kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing
It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, how worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy. Seems like never before, seems like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship you. I worship your holy name. Selamat hari Minggu. Terima kasih semua. Tuhan berkati.